Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello everyone. How are you? I hope all of you are fine. Well, kali ini Miss akan memberikan panduan untuk siswa-siswi, panduan tentang ruang-ruang ujian praktek bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini tujuannya supaya nanti kalian tidak bingung ya, kalian mesti berada di ruang mana ya, seperti itu, dan tidak tertukar antara ruang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, langsung saja ya, kita mulai dari ruang ujian praktek bahasa Indonesia. Untuk ruang pertama itu letaknya di kelas 12 IPA 1. Kemudian untuk ruang 2 itu berada di kelas 12 IPA 2. Kemudian ruang 3 berada di kelas 12 IPA 3. Ruang 4 berada di 12 IPA 4 dan ruang 5 berada di 12 IPA 5. Dilanjutkan dengan ruang-ruang untuk ujian praktek bahasa Inggris. Ruang pertama itu berada di 12 IPS 1. Kemudian ruang 2 berada di 12 IPS 2. Kemudian ruang 3 berada di 12 IPS 3. Kemudian ruang 4 berada di 12 IPS 4. Kemudian ruang 5 berada di 12 IPA 6 yang letaknya di belakang musola. Oke, setelah kalian tahu ruang-ruangnya, kita lanjutkan dengan pengujinya ya. Saya akan memberikan panduan karena saya sebagai koordinatornya, maka saya akan memberikan panduan untuk penguji-penguji di ujian bahasa Inggris saja ya. Nah, di sini di ruang pertama itu pengujinya adalah Miss Wijayati MPD. Kemudian di ruang 2 adalah saya sendiri, Miss Wisnawati SPD. Kemudian di ruang 3 itu adalah Wirawati ya, Miss Wirawati SPD untuk ruang 3. Kemudian ruang 4-nya itu adalah Mr. Ahmad Rojikun MM ya. Kemudian dilanjutkan dengan ruang kelima yaitu Miss Yu Miss Rani SPD. Oke, cukup jelas ya para pengujinya, dan kalian bisa mengumpulkan tugas menulis yang dalam bentuk tulisan kalian tulis di kertas F4, kemudian kalian mengumpulkan ke pengujinya masing-masing pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 ya, pada saat kalian ujian praktek berbicara. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alur ya. Alur di sini maksudnya skema untuk ujian praktek berbicara itu kalian nanti berada di ruang mana ya untuk jam pertamanya nak ya. Nah, sekarang mulai dari bahasa Indo terlebih dahulu ya. Untuk di ruang 1 itu Miss akan memberitahu, insya Allah kita akan memulai ujian praktek pukul 7.30 ya. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk ruang 1 itu dimulai dari kelas 12 IPA 1 ya. Untuk ruang 1 dimulai dari 12 IPA 1. Sedangkan di ruang 1 bahasa Inggris itu dimulai dari 12 IPA 2. Nah, setelah 12 IPA 2 di ruang 1 bahasa Inggris selesai, maka akan langsung menuju ke ruang 1 bahasa Indonesia. Demikian pula jika 12 IPA 1 di ruang 1 Bindu sudah selesai, maka akan langsung menuju ke ruang 1 bahasa Inggris untuk melaksanakan ujian bahasa Inggris. Nah, untuk selanjutnya sama seperti di atas ya. Seperti ruang 2, maka dimulai dari
kelas 12 IPA 3, sedangkan ruang 2 bahasa Inggris dimulai dengan kelas 12 IPA 4. Kemudian ruang 3 dimulai dari 12 IPA 5, kemudian ruang 3 untuk bahasa Inggris dimulai dari 12 IPA 6. Untuk ruang 4 itu dimulai dari 12 IPS 1. Dan di ruang 4 bahasa Inggris dimulai dari 12 IPS 2. Kemudian ruang 5 itu untuk Pindo itu dimulai dari 12 IPS 4. Dan kemudian ruang 5 untuk bahasa Inggris dimulai dari 12 IPS 5. Nah, saya mengingatkan kembali ya, sama seperti di atas, jika di ruang 5 bahasa Inggris 12 IPS 5 sudah selesai, maka akan langsung menuju ke ruang 5 Bindo. Demikian pula 12 IPS 4 yang sudah selesai di ruang 5 Bindo akan menuju langsung ke ruang 5 bahasa Inggris untuk melaksanakan ujian praktek bahasa Inggris. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan ini cukup jelas untuk kalian dan semoga kalian tidak bingung ruangan-ruangannya dan mudah-mudahan tidak tertukar-tukar ya. Jika kalian benar-benar mengamati dan benar-benar memperhatikan, insya Allah kalian akan paham dengan penjelasan Miss. Oke, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan ujian praktek menulis dan berbicara dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal ya. Jangan lupa untuk praktek bahasa Inggris untuk melatih pronunciation-nya, ekspresinya dan sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi di next video and good luck for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.